Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada sukacita di sini. Sebelum kita memulai, kita bangkit berdiri bersama-sama. Tolong salam kiri kanannya, katakan Tuhan mengasihi engkau. Sebab Yesus naik ke sorga sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa syafaat sebelum kita memulai ibadah ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kasih-Mu. Semua karena kebaikan-Mu Bapa. Yesus sudah bangkit dan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami semua umat-Mu dalam kerajaan sorga. Sebab itu saat ini Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami mau masuk Tuhan, kami mau mengarahkan pikiran kami kepada perkara-perkara di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kami mau tanggalkan, mau meninggalkan segala kehidupan lama kami dan kami mengarahkan diri kami kepada perkara-perkara di hadapan kami. Kami mau berlari-lari sampai ke tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dalam tahun amanat agung ini Tuhan. Dan sepakat kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, lawat Tuhan bangsa kami. Kiranya Kau menyatakan kemuliaan-Mu atas suku-suku bangsa. Sampai setiap orang mengalami kekayaan, pengertian akan rahasia Allah. Yaitu bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan Juru Selamat manusia. Karena di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam Kristus ada kemenangan, di dalam Kristus Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan, di dalam Kristus Indonesia berhasil menang menghadapi krisis perekonomian, krisis alam, dan segala krisis sumber daya manusia. Transformasi suku-suku bangsa terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami sepakat berkatakan, kami menghancurkan segala roh maut di tempat ini, di Indonesia. Kami menghancurkan spirit LGBTQ, segala spirit kekacauan, segala niat-niat jahat musuh yang dilontarkan kepada Indonesia. Segala rancangan dan kuasanya sudah dilucuti, dihancurkan dan digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat dan kebijakan Allah terus menuntun Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, seluruh kabinet merah putih, pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, dan serta seluruh lembaga yudikatif dan legislatif untuk memerintah dengan kebenaran dan keadilan-Mu Tuhan. Mereka dapat bekerja dengan jujur, takut akan Tuhan. Mereka bekerja dengan jiwa yang bernasionalis, Pancasilais, toleran untuk membawa Indonesia semakin maju, aman dan sejahtera. Kami terus berdoa juga mendukung Gembala Sidang kami Pak Niko dan juga Gembala CK7 kami Dr. Rianto Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kedua hamba-Mu. Biarlah berkat kesehatan yang sempurna, kekuatan, urapan yang baru dan segar setiap hari mengiringi setiap penggembalaan dan pelayanan kedua hamba-Mu. Tuhan, biarlah hikmat yang baru serta pengurapan ilahi Allah mengiringi, membawa kepada kedua hamba-Mu untuk mendidik, mengajar kami menjadi umat yang layak berkenan dan serupa di hadapan-Mu Tuhan. Serta memimpin setiap orang untuk masuk dalam kesempurnaan-Mu. Terima kasih Bapak, Kau berkati Tuhan. Dengan roh keperkasaan Allah, Engkaulah yang menjadi kekuatan, Engkau yang menjadi perisai, yang menuntun setiap kedua hamba-Mu, keluarga besar dan keluarga kerja Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami buat generasi Yeremia saat ini Tuhan. Bapak, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu atas generasi muda bangsa kami, atas anak-anak muda di tempat ini Bapak. Biarlah setiap orang menikmati hadirat Tuhan. Biarlah generasi ini diubahkan. Generasi mengalami roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pendoa-pendoa syafaat di sekolah-sekolah, di kampus, di dunia marketplace, dimanapun Tuhan tempatkan. Mereka akan berdampak. Mereka akan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dan mereka akan terus bergerak dalam kesempurnaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini. Kami percaya Engkau sudah mendengarnya. Dan kami buka ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus
Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. To the other side, knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. And they feel heaven come, who the Father are restored. And the Church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus
surga. Bukan untuk meninggalkan kita Bapak Ibu Saudara, tapi untuk menyiapkan tempat terbaik bagi kita semua. Amin. Amin. Yang percaya saya undang semuanya untuk bagi berdiri. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. Blessed joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Say Jesus, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Sorangan haleluya. Yesus bangkit ke surga bagi setiap kita. Umat yang lebih pemenang katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Hey, hey, hey. Mari gereja Tuhan, keluar ke GBPRJ, come on. Na 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 na. Say. Ayo bersama-sama saudara. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkit, bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti,
Sekali lagi semuanya, shalom. Saudara, sampai hari ini saat kita Tuhan naik ke surga bagi setiap kita, maka kita semua diangkat menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Yang percaya saudara, boleh kanan kirimu katakan engkau lebih daripada pemenang. Katakan, come on. Woo! Come on. Mari tepuk tangan semua bagi Tuhan, come on. Hey! Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Say, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari bersama-sama katakan, Yesus hidup. Say. Dia bangkit. Amin. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah ditantang. siapa kita jadi. Lebih dari pemenang. Hey, let's go. Mari sama-sama katakan, say. Kuasa maut telah dikalahkan, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Let's go. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah ditantang. Siapa kita jadi. Lebih dari pemenang. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah ditantang. Siapa? Kita jadi lebih dari Everybody clap your hands. Hey, 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 hey. Come on. Are you ready? 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Hey. Hey, let's go. Sebab hari ini kami bersuka, Tuhan naik ke surga bagi setiap kami Tuhan. Siapa dengar saudara semua? Mari katakan dengan iman, come on. Yesus hidup. Mana suaranya katakan, come on. Dia bangkit. Dia siapkan bagi engkau, bagi engkau, bagi engkau saudara. Yeay. Mautlah siapa? Saya percaya bisa lebih semangat. Boleh sambil tepuk tangan semua, come on, clap. Yesus hidup. Hey, 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 hey. Dia bangkit. Come on. Siapkan Yesus. Mempatahkan lebih dari pemenang. Yesus hidup.
Sekali lagi yang percaya katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan semua, come on. Hey, hey. Tuhan, hari ini kami bertepuk tangan. Tanda kami bersyukur. Raja segala raja naik ke surga bagi setiap kami. Mari kau semua katakan wuh. Katakan wuh. Yesus hidup. Come on, katakan. Dia siapkan Dia kita. Sekali lagi ya, come on, singer sama-sama yuk. Sambil tepuk tangan semua, come on, come on. 1, 2, Yesus hidup. Hai, hai, hai. Dia bangkit, Hai, come on, come on. dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maka dipatahkan, Kita jadi lebih dari pemenang. 1, 2, Yesus hidup. Dia bangkit, dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, dia bangkit, maka dipatahkan dengan iman. Kita jadi Lebih dari Haleluya. Yang percaya Yesus bangkit ke surga, naik ke surga, berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Raja segala raja. Kami angkat tangan kami, tanda kami percaya Engkau naik ke surga bagi setiap kami. Biar kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur, kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang bersuka, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Sebelum duduk saudara, lihat kanan kirinya katakan wuh. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Puji Tuhan. Dari muka-mukanya semua bersuka cita, katakan amin. Haleluya. Baik saudara, di kesempatan sore hari ini dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah. Kalau ada saudara jangan malu-malu. Boleh ke saudara angkat tanganmu, apakah ada yang baru pertama kali beribadah? Boleh angkat tangannya? Ada di depan. Oh puji Tuhan, selamat datang Ibu. Wow, di kanan juga ada. Wow, selamat datang. Halo, puji Tuhan. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, saudara dapat men-scan QR untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi saudara, dan pastikan penerimanya adalah kolektor GBPRJ. Baik, puji nama Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan persembahannya saudara, sekali lagi dengan hormat saudara, saya undang mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan dengan iman persembahan kita pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Di setiap kami membawa persembahan kami sebagai wujud syukur kami. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat bersama-sama katakan amin. Selamat memberikan persembahan, terus memberkati. Silakan duduk kembali. Multimedia kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirtadaya SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuana Kota. PRJ Mandala Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Beni Lim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandala Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service,
dan ibadah 2 PM yang adult and couple service. Tim misi akan mengadakan donor darah pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi lantai 10. Darah Bapak Ibu berarti bagi banyak orang yang sedang membutuhkan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan arah, tindakan, serta sikapnya sendiri, yang mana setiap keputusan kecil maupun besar akan membentuk masa depan dan memiliki konsekuensi masing-masing. Namun apakah orang yang sudah jatuh akankah dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Mari temukan jawabannya dalam Second Chance Based on a True Story, Cancer Ministry, Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Ibu Tirsa Juliana Wibowo. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Hi, I'm Bill. Hi, I'm Love. We are beloved by God. Come join us on an adventure at Kids Camp 2026. We'll praise and worship God together. We will listen to God's words that will bless us. We've got amazing activities that will make this camp unforgettable. Are you ready to join the fun at Kids Camp 2026? Register now. Don't miss out. This year, you're not just coming to a camp, you're stepping into a journey. I'll be walking with you through it, every step, every moment, not to lead you to something new, but to help you discover what's already waiting for you. So, are you ready? Let's go deeper. Tuhan izinkan badai dalam hidupmu, bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarimu terbang. Kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa. Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dalam badai. Bersama dia, di ibadah WOI pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, pukul 10 pagi. Yang akan dilayani oleh Pastor Jack dan Solose dengan tema Tuhan Izinkan Badai. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Yesus setia. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Come on, everybody sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Menikmati hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami ada hari ini semua karena Tuhan Yesus. Sepatutnya kami menaikkan pujian rasa syukur kami buat Tuhan. Sebab memang hanya Engkau yang layak, Tuhan Yesus. Syatakaralabaya syikiri. Mama,
besar, Engkau mulia Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak terima setiap pujian kami. Yes, Lord. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sungguh lagi katakan haleluya, Kau Allah yang besar. Kau Allah kami yang besar. Haleluya, yes. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Sungguh mulia Tuhan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Angkat kedua tanganmu, katakan haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Lebih baik katakan haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar Yesus. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekarang dalam satu suara katakan haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak Sekali lagi. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Yes, Lord. Yes, Lord. Dengan sangat sadar kami mau berkata, Tuhan besar, Tuhan terpuji, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan mulia, Tuhan terhormat. Kau layak ditinggikan. Sekarang bersuaralah lewat firman-Mu. Hamba-Mu boleh ada di sini ini semua karena kemurahan Tuhan. Hamba berdoa lepaskan firman yang kuat, yang hidup, yang tajam.
yang melebihi tajamnya pedang bermata dua manapun, biar menembus ke dasar hati kami. Hamba berdoa yang belum mengerti dibuat mengerti, yang terpuruk dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Karena firman-Mu berkuasa melakukan apapun. Langit bumi semua tercipta karena Tuhan berfirman. Bantu hamba-Mu mengkomunikasikannya dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Roh Kudus, Engkau Guru Agung yang mulia, berbicaralah untuk umat-Mu. Kata-kata yang tidak berguna tidak akan keluar dari mulut hamba-Mu. Biar hanya betul-betul hati Tuhan yang disampaikan. Terima kasih urapan-Mu ada di sini, hadirat-Mu bersama kami. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan dari kekal sampai kekal pada Raja segala raja, dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman dan melakukannya. Mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih aplaus buat tim Praise and Worship luar biasa ya. Tuhan memberkati semua. Nah, shalom semua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat perjalanan Yesus, itu ada 4 step yang kemudian kita mestinya harus tahu ya. Yang pertama adalah inkarnasi, dia berinkarnasi. Itu namanya incarnation state. Ya, dia ada pada tahap dia ada dari Tuhan menjadi manusia. Nah, kemudian berikutnya adalah itu crucifixion state. Dia ada pada tahap dia disalibkan. Nah, itu perjalanan sang anak manusia dari inkarnasi jadi manusia, kemudian dia disalibkan untuk kita. Nah, after that kemudian kita masuk yang namanya resurrection state. Dia bangkit. Ya, aksesoris yang ada di depan masih menandakan bahwa saudara merayakan hari kebangkitan kan, belum lama ini ya. Nah, tapi begini, ini state berikutnya yang sangat penting. Orang pikir ini biasa, ya ascension ini. Ya, makanya saudara punya tema bagus kan. From ascension to mission. Ya, dari kenaikan untuk pergi ke misi. Nah, saya nanti akan jelaskan dengan berharap hal yang praktis yang sudah bisa dapatkan. Nah, state berikutnya yang kita nggak bisa sepelekan, ini serius banget, namanya coronation state. Ya, coronation itu begini, seorang yang kemudian dilantik, ditabiskan menjadi king, raja. Nah itu, jadi inkarnasi, kemudian incarnation, kemudian crucifixion, kemudian resurrection, dan kemudian coronation state. Jadi kita tidak bisa lagi memandang dia ya sebagai tukang kayu dari Nazaret, bukan. He's the king, dia raja. Misalnya ya, coba kita lihat Lukas pasal 24 ayat 53. Coba lihat saja sebentar. Saya sebetulnya nggak akan berniat membuka ayat ini, tapi Lukas itu memang penulis yang sangat cermat. Dia seorang historicalnya bagus banget ya. Berarti ayat yang ke-52. 52 sebelumnya. Ini kan mereka kemudian menantikan janji. Itu Roh Kudus. Nah ini dia, Saudara. Jadi udah murid-muridnya sudah melihatnya lain. Ya, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa? Sangat bersukacita. Kenapa kok harus ke Yerusalem? Why? Mengapa? Kota ini penting. Sebab ini, Yerusalem ini nggak akan berubah. Nanti bahkan di langit dan bumi yang baru, itu namanya Yerusalem baru. Ini kota luar biasa Bapak Ibu. Ya, karena Yerusalem itu artinya itu Shalom, atau maksudnya kota damai sejahtera. Ya, Iren bahasa maksudnya ini adalah kota yang penuh dengan damai sejahtera kan, Yerusalem. Tapi Yerusalem juga disebut dengan kota para raja. Semua raja ada di Yerusalem. Jadi ini karena bicara tentang kingdom ini, kerajaan. Nah, saudara mesti cermati ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah pada era coronation, pada era pelantikan Yes the King. Itu kan sesuai nubuatan, misalnya Mazmur 110, coba kita lihat. Yang kemudian diulang oleh oleh Petrus di peristiwa Pentakosta di Kisah Rasul 2 ayat 35 kalau nggak salah, 34 35. Tapi coba kita ke Mazmur 110. Ini Mazmur penobatan sebagai raja. Ya. Jadi ribuan tahun sebelumnya, bayangkan pemazmur sudah memberitahu ini. Nah ini dia, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini memang secara teologi agak aneh, ya kan? Jehovah bicara sama Adonai, jadi Tuhan bicara sama Tuhan, Bapa bicara sama anak. Nah ini nih, ya. Ini Mazmur kalau sudah duduk di sebelah kanan, itu berarti apa? The power of authority.
Ini kekuatan otoritas. Sebelah kanan itu, makanya Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu bukan kemudian ada kursi Yesus duduk di sebelah kanannya Bapa. Yesus kan dan Bapa satu. Yang setuju katakan amin. Tapi ini penggambaran karena kita ini kan terbatas untuk mengerti bahasanya Tuhan. Makanya ada istilah namanya antropomorfisme. Itu Tuhan itu digambarkan seperti manusia karena otak kita terbatas. Jadi memahami Tuhan itu tidak gampang. Saudara pikir dengan saudara ibadah begini saudara kenal Tuhan? Belum tentu. Kalau saudara kenal Tuhan, respon saudara tidak akan bohong, respon saudara tidak akan salah dalam kehidupan. Karena kalau cuma tahu biasa, memahami itu penting. Ya, nah ini Mazmur pelantikan ini diulang oleh Petrus nanti di peristiwa Pentakosta. Kisah Rasul 2 kalau nggak salah ayat 34 atau 35, saudara bisa lihat saja nanti. Ini diulang lagi Mazmur ini nanti. Ya, atau coba lihat tampilkan. Saya berharap saya nggak salah ayat sih. Ya, kata ini kan diulang lagi. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 34. Saya berharap nggak salah. Atau 35. Berarti ayat yang Nah ini. Saudara kalau lihat ini. Semua kata yang dipakai. Ku, mu. Itu kata huruf besar semua. Ini Tuhan semua. Jadi ini bukan soal Daud ini. Ini Tuhan ini. Duduklah di sebelah kananku. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi apa? Tumpuan kakimu. Ya ini, coba. Ini kan semua hurufnya besar ini. K-nya besar, M-nya besar, M-nya lagi besar. Nah, ini untuk Tuhan ini. Ini coronation ini. Ini pelantikan dia sebagai seorang raja. Bukan berarti dia belum jadi raja, dia sudah jadi raja. Tapi ini adalah momentum pelantikan dia di bumi ini sebagai raja yang tidak boleh sembarangan lagi. Jadi penting sekali Ascension ini. Nah sekarang saya akan tarik beberapa aplikasi praktis lah. Coba kita lihat ke Kisah Rasul 1 kan. Ya, kita nanti coba breakdown beberapa ayat di Kisah Rasul 1. Sudah tahu ya? Jadi Kisah Rasul 1 itu adalah lanjutan dari kitab Lukas. Penulis dari Kisah Rasul adalah Lukas. Makanya paling bagus kalau saudara baca kitab Lukas, setelah itu lanjutin ke kitab Kisah Rasul karena itu nyambung. Ya. Jadi Lukas itu menulis kitab Kisah Rasul dan kemudian kitab Lukas jelas. Dia seorang pinter, dia seorang tabib, dia seorang yang ahli sejarah, dia termasuk mungkin murid bagian dari kelompok 70. Kan Yesus ada 12 murid, kemudian ada 70 murid, dan kemudian ada 120 murid yang di loteng Yerusalem, dan kemudian ada 500 murid. Ya, tapi inner circle-nya dia ada 3 orang, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Ya kan? Ya, kalau saudara baca kan itu tuh. Ya, jadi ada 12 murid. Kenapa angka 12? Itu angka kerajaan. Makanya Yudas digantikan Matias, harus 12, mewakili 12 suku Israel. Itu kan angka kerajaan. Kok kayaknya menatap saya dengan pandangan curiga ini? Ini sekedar memberitahu supaya saudara kalau ditanya orang jelas. Oh, kenapa sih kok 12? 12 itu angka memerintah. Ya kan? Nah kemudian begini, ada 12 murid, ada 70 murid yang diutus. Nah Lukas termasuk di dalamnya. Juga Yohanes Markus. Siapa dia? Penulis kitab Markus. Yang para teolog menafsirkan itu adalah anak muda yang lari. Waktu kemudian Yesus ditangkap di Getsemani, sampai kainnya itu lepas. Jadi dia lari dalam kondisi telanjang. Yang bukan telanjang bulat, mungkin cuma pakai cawat saja. Itu Markus. Ya, yang disinyalir juga oleh para ahli teologi ya, rumahnya dipakai untuk perjamuan terakhir. Itu loteng lawatan Roh Kudus. Itu keluarganya Markus itu. Karena keluarga kaya dia. Keluarga diaspora. Orang Israel yang diaspora. Jadi ini keluarga kaya ini Bapak Ibu. Ya, oke. Ini ya, saudara nggak tahu ini juga tidak mempengaruhi keselamatan, percayalah ya. Cuman saudara nggak tajam saja melihat ini. Ya, nah ada lagi kelompok 120. Nah itu di loteng Yerusalem yang dilawat oleh Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Kemudian ada kelompok 500 orang yang melihat itu banyak hal yang kemudian kita tahu di Alkitab dikatakan itu. Nah kembali, nah ini dia. Ini kan diulang sama Petrus ini waktu peristiwa Pentakosta. Katakan Pentakosta. Pentakosta beda dengan Pantekosta. Pantekosta itu aliran. Yang cirinya nyanyi tepuk tangan. Kayak saudara ini kan aliran Pantekosta. Saya juga. Bahasa roh misalnya. Nyanyinya semangat. Ya, biasanya suka ngomong haleluya, puji Tuhan. Nah itu tuh biasanya. Saya kalau ketemu orang-orang Pantekosta paling suka ngomong ini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi dibolak-balik terus ya.
Ya haleluya, praise the Lord, puji Tuhan, haleluya. Jadi udah, pokoknya kalau ketemu orang, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Pantekosta ini ya. Nah Pantekosta berasal dari kegerakan Azusa Street, William Seymour yang ada di LA, 1901. Ini saya ngajar sejarah atau ngajar apa ya? Oke, nah cuman memberitahu. Nah ini dia cuman, ini Pentakosta itu adalah hari ke-50, hari keberapa? Hari ke-50. Setelah 7 minggu festival raya, mereka keluar dari Mesir, sorak-sorai, laut terbelah, mereka masuk ke hari 49. Masuk kemudian mereka ada di gunung namanya Sinai. Nah di gunung Sinai itu mereka terima 10 perintah Allah. Nah sejak itulah mereka jadi bangsa. Makanya orang tidak akan jadi, nah ini bangsa tidak akan jadi bangsa kalau tidak punya hukum, order namanya. Hukumnya firman, tidak bisa sembarangan. Nah pada hari ke-50 itulah mereka terima yang disebut dengan hukum ilahi. Nah sekarang tadinya hukumnya di luar, sekarang hukumnya di dalam karena Roh Kudus sekarang bekerja di dalam. Jadi begini, gambaran di perjanjian lama itu tergenapi di perjanjian baru, di peristiwa Pentakosta. Makanya beberapa gereja masih adakan doa 10 hari. Saya besok kalau nggak salah dalam anugerah Tuhan layani satu gereja lah, GBI juga. Ya gereja di mana itu kalau nggak salah di daerah Jakarta Barat itu masih adakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ya nggak diadakan juga nggak apa-apa kan Roh Kudus sudah berdiam di dalam kita, amin. Tapi mau diadakan juga nggak apa-apa untuk konsolidasi doa, untuk orang diajar selama 10 hari berturut-turut. Itu ada beberapa gereja yang masih lakukan itu. Ya di Serpong ada gereja yang cukup besar juga adakan itu juga. Ya ada beberapa gereja yang masih adakan, oke lah, oke. Saudara tidak adakan juga nggak apa-apa, diadakan juga ya oke, untuk mengajar, untuk kemudian kita merayakan kemenangan Tuhan. Nah, pada Kisah Rasul 1 ayat 11, ini dia. Saya akan ke sini sebentar. Ya, ini beberapa hal yang perlu saya jelaskan untuk Bapak Ibu semua. Nah, ini dia. Kan begini, bayangkan Bapak Ibu. Murid-murid itu lagi euforia. Setelah mereka mengalami tekanan begitu hebat, gurunya ditangkap, disalib, mati lagi. Ya kan? 3 hari bangkit. Jadi begini, waktu Yesus disalib, murid-murid lari. Waktu Yesus bangkit, murid-murid sembunyi. Karena saudara tahu, nanti Yesus tiba-tiba muncul di ruangan, mereka sembunyi, takut ketahuan orang Roma. Coba, jadi waktu Yesus disalib, murid-murid lari semua tinggalkan Yesus. Waktu Yesus bangkit, murid-murid sembunyi. Tapi yang aneh, waktu Yesus kemudian naik ke surga, murid-murid bergerak ke misi. Mereka tersebar kemana-mana, termasuk ke Asia Kecil. Hasilnya ya termasuk sekarang di Kemayoran ini. Ini kan runtutan sejarah Bapak Ibu. Jadi saudara ini produk dari misi sebetulnya yang sudah ditabur oleh generasi sebelumnya. Ya kan? Jadi sekali lagi, waktu Yesus disalib, murid-murid lari. Waktu Yesus dibangkitkan dari kematian, Yesus bangkit dari kematian, murid-murid sembunyi ketakutan. Karena diisukan begini, mayat Yesus dicuri. Wah itu kan serius sekali. Kalau sampai ketahuan mereka, nah ini pencurinya, mereka bisa dihukum. Tapi waktu Yesus kemudian naik ke surga, murid-murid bergerak misi. Lah makanya hari ini saya tantang Bapak Ibu semua, ayo kembali ke situ. Ya kalau enggak nanti kekristenan kita cuman seneng-seneng di sini saja. Ya oke lah, tadi ibadah kan meriah, inspiratif, kreatif dan sebagainya. Saya lihat, wah keren ya, sampai gerakannya, wah itu pasti latihan. Nggak mungkin tadi begini-begini nggak latihan, saya yakin latihan itu. Ya kan? Tapi saya tahu Bapak Ibu, bahwa setelah keluar dari tempat ini kita mau lakukan apa? Masa cuma nari-nari saja? Sementara kita lihat kan, saya agak sedih juga, sedih sebagai hamba Tuhan. Gereja di Jakarta gede-gede keren-keren, tapi kok ketidakadilan makin merajalela. Orang miskin makin banyak, korupsi merajalela. Nah pertanyaan saya, di mana kuasa Tuhan yang Tuhan taruh di gereja? Kok nggak ada yang amin? Loh kita keren-keren loh, ibadah kita keren, semuanya keren. Oke lah dengan fasilitas yang ada di PRJJK 7 oke lah. Tapi pertanyaannya, dampaknya apa keluar? Outputnya apa? Jangan sampai kebanyakan input tapi nggak ada output. Coba, saudara kalau makan terus nggak pernah keluar, sembelit. Pasti kentut melulu dan
buat bau di sekeliling saudara. Udah, jangan berdoa. Kalau saudara diajak naik mobil tidak ada knalpotnya, walaupun itu keluaran Mercy terbaru, jangan mau naik karena bahaya. Oh iya, coba saudara, semua in itu harus ada out. Ya kalau cuman input terus nggak ada output gimana? Sorry ya, saudara kalau terlalu banyak makan nggak pernah keluar, ya nanti gendut, ya bisa gemuk. Ya, saya nggak ngomong fisik loh, tapi maksud saya begini, saudara banyak pengetahuan masuk terus, tapi saudara nggak praktekkan, ya nanti saudara bisa jadi malas rohani, ya nanti diabetes rohani, kolesterol rohani, kemudian tensi rohani, saya tarik rohani lah ya, wong ini persoalan rohani. Nah, begini Bapak Ibu, waktu kemudian Yesus bangkit, yang hebat, kok Yesus tuh nggak menemui Pilatus? Show up lah. Gua bangkit loh. Dia tidak menemui Hanas Kayafas. Dia tidak menemui tokoh-tokoh agama yang keren. Untuk ambil jalan pintas terkenal ya temui mereka lah. Kalau perlu demonstrasi apa? Enggak. Dia menemui orang-orang biasa. Nelayan sederhana. Peragu kayak Thomas. Petrus yang kadangkala kepribadiannya naik turun. Karena Tuhan itu mau memakai orang biasa. Tapi hatinya mau betul-betul luar biasa buat Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak cari orang-orang yang apa begitu. Masih ingat gak 1 Korintus berkata begini, ya kita ini siapa sih? Makanya saya tahu diri Bapak Ibu, saya ini paling tahu diri. Oh iya, nah tandanya saya tahu diri, saya jaga hidup saya nggak sembarangan. Saya ini pada titik ini saja tidak percaya saya pada titik ini kok Bapak Ibu. Ya kemarin dalam anugerah Tuhan, tiba-tiba ya saya tinggalkan Indonesia cukup lama, 1 bulan, 1 month untuk pelayanan, run ke banyak tempat yang agak jauh. Ya diundang aja, wong saya promosi pakai IG story juga enggak, posting juga enggak. Nah, mungkin teman-teman saya juga enggak tahu kalau saya ada di CK7 PRJ ini, enggak tahu, wong saya enggak pernah posting apapun. Ya orang tanya, oh Kam, ya itu yang saya bilang, pada titik ini saja saya tidak percaya kalau saya sudah ada di titik ini, saya enggak percaya. Aneh. Nah itu semua apa? Ya dari Tuhan. Mau sombong apa? Nah Tuhan itu menemuinya bukan Pilatus. Coba. Saudara kalau pengen cepat terkenal, ya temui pemerintah yang berkuasa waktu itu, pemimpin-pemimpin hebat waktu itu. Ya kan? Buktikan, ini saya bangkit loh. Kalian semua yang menganiaya, yang meludahi, yang menyalibkan. Enggak, Tuhan temui orang-orang biasa. Ya itu yang tadi saya katakan, Thomas sang peragu. Petrus yang kepribadiannya naik turun, hari ini berani, tiba-tiba dia takut. Kan Petrus begitu tuh, kayak kita kan, kadang-kadang kita kayak sok berani, begitu menghadapi kenyataan takut juga, kayak Petrus. Dia temui orang-orang biasa, bayangkan. Nah sementara murid-murid saya tahu, ya mereka lagi euforia, mereka lagi seneng. Wah ini punya masa depan ini, guru bangkit, pasti akan mendirikan sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba gurunya naik ke atas. Coba lihat ayat 11. Nah ini saya tarik dari ayat ini sebetulnya. Saudara kalau saudara seorang tentara atau polisi pasti tahu istilah sertijab ya. Ini sebetulnya Ascension Day ini adalah sertijab, serah terima jabatan. Sekarang tugas untuk melaksanakan kehendak Allah itu ada di tangan gereja. Tuhan sudah selesaikan. Makanya waktunya gereja bergerak. Ya, nah ayat yang ke-11 coba lihat. Nih malaikat berkata begini dan berkata kepada mereka, hai orang-orang siapa? Galilea. Saudara tahu nggak? Orang kalau disebut orang Galilea itu sebetulnya waktu itu kurang keren. Yang keren kan orang Yerusalem. Kan ini ngumpulnya para orang kaya, politikus hebat, ahli hukum hebat, hakim-hakim hebat, penulis hebat, semua ngumpulnya di Yerusalem. Kayak Yerusalem itu sekarang kayak Jakarta lah. Kayaknya orang kalau tinggal di Jakarta kan kayak apa begitu ya. Oh tinggal di mana? Jakarta. Tinggal di mana? Ya kemudian nyebut mana lah. New York. Tinggal di mana? Oh di Sydney, bayangkan. Iya kayak itu tuh. Tapi hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat kemana? Ke surga. Meninggalkan kamu. Ya baca sama-sama yuk, ini jaminan iman kita. Saya berharap membacanya semangat seperti kita nyanyi lagu tadi semangat. 2, 3 akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tahu nggak jaminan pelayanan saya ini?
Kadang-kala capek, kadang-kala jenuh juga, kadang-kala ya bingung juga. Tapi jaminan saya pelayanan ini, saya tahu nanti ujungnya dia akan bersama dengan kita lagi. Yang menantikan itu katakan amin. Nah, saudara, ya. Iya, dia akan datang lagi memerintah bersama dengan kita. Bayangkan, ini yang saya pegang untuk jaminan kehidupan saya, pelayanan saya, keluarga saya adalah ini, nggak ada yang lain. Ya, nah sekarang dari ayat-ayat ini, ya. Jadi ini sudah state pada coronation ya, udah state pada pengukuhan dia sebagai raja. Nah sekarang, coba kita mundur ke ayat 3. Ini prinsipnya yang kenapa kita harus bergerak untuk pergi memberitakan Injil. Ya, from ascension to mission. Ya, saudara kan punya tema itu ya. Coba kita lihat ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ya, thank you multimedia. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya apa Bapak Ibu? Selesai. Katakan selesai. Selesai itu berarti sudah itu end final, the end final. Udah selesai. The end final. Udah selesai ya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia apa Bapak Ibu? Udah nggak usah ragukan. Makanya ada lagu bagus kan. Sebab dia hidup ada hari esok. Bukan karena ada uang ada hari esok. Uang bisa hilang. Tapi karena Tuhan hidup ada hari esok. Yang setuju katakan amin. Nah ini fokus saya pada ayat berikutnya. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Aneh ya. Tiba-tiba saya nggak tahu, mungkin ya para leader di sini termasuk Pak Willy mungkin nggak akan adakan retreat 40 hari buat CK7 dengan satu tema. 40 hari dia ngajar tentang kerajaan Allah, nggak ada ngajar yang lain. Nah, kalau tentang kerajaan Allah berarti begini, siapa raja yang berdaulat atas hidupmu? Kamu ada di sistem mana? Kenapa? Karena secara fisik akan berpisah lama. Dan sampai hari ini belum kembali. Setelah ribuan tahun loh. Jadi begini, kenapa 40 hari? Nah saya nggak tahu ya Bapak Ibu. 40 itu merupakan angka profetik di Alkitab. Saya nggak tahu, seringkali 40 selalu muncul. Misal, ya air bah 40 hari. Bangsa Israel, apa sih namanya, dibentuk di padang gurun berapa lama? 40 tahun, 40 juga. Ya makanya ya, saya kadang-kala prihatin juga ya kalau gereja membentuk orang dengan cara gampangan. Ya, saya makanya senang kalau di CK7 ini para pelayan mesti ikut doa fajar. Wah, itu memang mengerat daging. Oh iya, saya tahulah. Ya, saya dari awal pelayanan doa pagi itu udah jadi kayak makanan. Saya dulu pernah tinggal di pastori, saya ketelat bangun pagi, diseret dari ranjang sama gembalanya. Sampai dalam hati saya bilang, nih gembala kayaknya dulu kuliahnya di Belanda ini. Makanya kayak tentara kenil kan. Oh iya. Awal-awal saya pengen marah Bapak Ibu. Tapi saya tahu sekarang membentuk disiplin saya. Nah ternyata Bapak Ibu, Israel itu kan dilatih 40 hari bagaimana dilatih lapar, dilatih perang, dilatih proses. Sementara sekarang kalau nggak hati itu gampangan semua. Tempat ibadah mana, pujian enak. Nah, saya berharap sih Bapak Ibu jangan terlena ya, jangan terlena. Iya kan? Makanya betul, latihan 40 tahun nggak gampang. Kemudian begini, Yesus dicobai di bukit pencobaan berapa hari? 40 hari. Jadi 40 ini angka profetik sekali. Tapi ternyata memang ada ilmu komunikasi berkata begini, saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Ya salah satu definisi berkata begini, sesuatu yang dilakukan 40 hari terus menerus, itu akan jadi habit katanya. Jadi kalau saudara melakukan yang baik, selama 40 hari dilakukan terus tiap hari, itu akan jadi kebiasaan saudara. Yang baik saudara lakukan itu akan jadi kebiasaan. Nah begini, 40 hari dia berulang-ulang memberitahu tentang kerajaan Allah. Maksud begini, nah saya tarik begini, dia sedang memberitahu identitas kita ini siapa. Ya sekarang ini Bapak Ibu bayangkan, bangsa kita itu lagi miskin sekali identitas keteladanan. Saya kalau lihat peristiwa ya, pemerkosaan, kejahatan, orang seenaknya. Sampai saya bilang, aduh, teladan sekarang miskin sekali karena orang bingung dengan identitas. Ya, identitas
Identitas kita sekarang lagi diserang, bayangkan. Identitas gender saja lagi diserang. Orang berkata, oh enggak cuman laki dan perempuan, ada gender yang lain juga. Oh enggak, keluarga enggak harus laki perempuan. Keluarga bisa saja laki-laki, perempuan-perempuan, 2 laki, 1 perempuan, 2 perempuan, 1 laki. Oh enggak. Nah ini identitas lagi diserang, identitas sekarang lagi dibuat bingung dalam kehidupan. Oh iya, tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Yuk, sebelum kita bergerak ke misi, saudara jelas identitas kita siapa. Sorry ya, saya confident bukan karena uang. Ya saudara kalau lihat penampilan saya, saudara bisa hitung lah tabungan saya berapa. Kok nggak ada yang ketawa kayaknya ya? Jadi kurang yakin kalau. Nah, iyalah. Tapi kan saya tidak membangun identitas di atas dasar begituan. Identitas saya bukan pujian dari orang. Identitas saya bukan apa yang saya pakai. Identitas saya bukan rumah di mana saya tinggal. Identitas saya bukan skill yang atau karunia yang Tuhan kasih. Enggak, identitas saya enggak saya bangun begitu. Ada orang yang kasihan kadang-kala. Begitu dia membangun identitasnya di uang, uangnya hilang, langsung stres dan gila. Saudara pernah ketemu ada kata-kata post power syndrome. Kenapa? Karena orang membangun dirinya di atas jabatan. Begitu jabatannya hilang, stres Bapak Ibu. Nah, saya tidak mau membangun hidup di atas dasar mimbar. Mimbar bisa hilang. Oh iyalah, ya kan? Iya, tiap orang kan punya zamannya, tiap zaman punya orangnya. Kadang-kala kalau saya lihat para pelayan di sini, ya oke lah. Ada yang refresh, ada yang baru, ada apa, pendeta juga sama, begitu. Ya oke lah, ya oke. Itu kan natural banget lah. Ya kan? Tapi begini, kembali yuk identitas kita. Sorry saya ingatkan ya, jangan membangun identitas di atas dasar uang. Bisa hilang. Oh yang betul itu rohani itu memang. Itu teman-teman ya. Oke, iya kan? Saudara kalau membangun ide, coba. Ya, dulu zaman saya kuliah ada itu kembang kampus, cantik banget. Zaman saya kuliah, ya udah lama sekali. Wih, cantik, hidung mancung, dan banyak kumbang beterbangan di sekitarnya. Wih, persaingannya luar biasa Pak, sengit itu Pak. Ya, tapi saya tahu diri, karena saya ngitung wajah dan dompet gak mumpuni, jadi saya gak ikut perang. Yang ketawa mengerti yang saya katakan. Udah, kalau mau perang itu ngukur wajah sama dompet. Nah, saya ngukur wajah sama dompet nggak mumpuni. Ya udah nggak ikut perang kan. Nanti sia-sia waktunya ya. Saudara tahu nggak? Ini gadis ini, aduh jadi rebutan cowok. Cantik. Tapi satu kali, ya kasihan sih. Ada tes, hujan rintik-rintik, naik angkutan kota, turunnya buru-buru, kepleset. Waktu kepleset jatuh di aspal. Nggak sempet nahan pakai tangan. Lah bagian yang paling menonjol hidungnya. Prak, kena aspal, pecah, patah. Dioperasi, ya namanya dioperasi, gagal. Begitu operasi, hidung berubah, wajah berubah, stres. 3 bulan ngurung diri, setelah itu dikabarkan mengakhiri hidup. Ya cerita-cerita begini banyak lagi Bapak Ibu. Karena saya tahu begini, identitas jangan dibangun di atas dasar yang salah. Saya beritahu yuk, tatap wajah saya. Kalaupun saudara sekarang ini ada yang lagi gagal, dari wajahnya sih ketahuan banyak yang lagi gagal. Karena kan saya bisa lihat wajah orang. Ya, dari sini ketahuan ini wajah yang jatuh tempo saya tahu lah ya. Yang tagihannya banyak tiap bulan saya tahu juga ya. Ya wajah. Ya, saudara begini, kalau saudara sekarang ada yang lagi gagal, please, saya beritahu, kegagalan bukan identitas kita. Kegagalan itu hanya bagian dalam proses perjalanan kehidupan. Identitas kita tetap anak-anak Allah. Identitas kita punya Bapa yang mengasihi kita. Oke, yang punya anak, kalau anak saudara salah, masa saudara buang anak? Saya ngomong sama anak saya, kalau kamu salah sayang, datang ke papa. Papa selalu terbuka buat kamu. Why? Ya dia anak saya. Wah ini kompromi nih Pak Rubin. Oh tanya anak saya soal prinsip gak main-main Bapak. Ya waktunya dia pacaran ya oke. Cuman saya beritahu.
Jaga keperawananmu ya sayang. Karena rahimmu itu adalah tempat nanti pahlawan dilahirkan. Untuk cowok yang dekat sama saya, yang sudah saya anggap seperti anak, saya bilang, jaga benihmu, jangan sembarangan ditabur. Itu benih itu dari Tuhan dan akan hasilkan orang-orang hebat. Loh, saya pikir kayak Pak Willy. Pak Willy mana sih Pak? Oh ada ya. Dari benih mana? Loh, nggak main-main. Orang-orang yang dipakai Tuhan itu saya melihat benihnya beda memang. Saya sudah pikir biasa. Ya udah, saya nggak ngasih contoh saya lah. Pastor JJ. Oh iya, saya ketemu banyak orang Bapak Ibu yang saya tahu benihnya hebat. Makanya untuk para wanita di sini jaga, karena tempat kehidupan dipelihara, dikasih makan itu di rahim. Makanya ditaruh yang super di situ. Itu indah pada waktunya dalam konteks pernikahan. Oh saya keras soal ini sama anak saya, prinsip keras. Oh oke lah pacaran, sudah waktunya pacaran kok. Ya, ada teman saya, anaknya sudah lulus kuliah di Amerika, perempuan anaknya. Dia tiba-tiba ketakutan berkata, Pak Upin anak saya pacaran. Oh ya nggak apa-apa, sudah lulus kuliah. Cuma pertanyaan saya, kan ini anaknya cewek. Saya tanya, ya pacarnya cewek atau cowok? Ya cowok lagi. Saya salamin, selamat. Ya, enggak lah, saya bercanda sama dia Pak, bercanda aja. Ya waktunya memang sudah lulus kuliah, bayangkan. Ya udah, anaknya cewek, dapat cowok yang bertanggung jawab juga. Ya saya bilang, yang penting diarahkan tuh takut akan Tuhan. Kita mesti muridkan dia. Makanya saya kalau konseling pernikahan nggak mau main-main. Kalau ibadah pemberkatan pernikahan sebentar aja lah 40 menit. Konselingnya yang setengah tahun. Saya tidak bercanda soal konseling. Supaya ini akan menghasilkan generasi ilahi, lo bayangkan. Makanya kalau keluarga hancur, ya gereja hancur. Kalau gereja hancur, kota hancur. Kalau kota hancur, bangsa hancur. Jadi kunci kebangunan rohani itu di keluarga. Amin Bapak Ibu. Oh ya. Nah saya beritahu identitas kita adalah anak-anak Allah. Makanya tidak bisa sembarangan. Kalau kita tahu identitas kita, kita tidak akan bingung. Sebab orang bingung gampang ketipu. Orang ketipu gampang dikalahkan. Orang dikalahkan gampang ditaklukkan. Kenapa orang gampang ditaklukkan? Karena gampang dikalahkan. Kenapa orang gampang dikalahkan? Gampang ditipu. Kenapa gampang ditipu? Karena bingung. Kenapa bingung? Karena tidak tahu identitas. Tidak tahu identitas, pasti bingungan. Bingungan, pasti gampang ketipu. Ketipu, pasti gampang kalah. Kalah, pasti gampang ditaklukkan. Orang ditaklukkan karena gampang dikalahkan. Sebab dia gampang ditipu. Karena dia bingung. Sebab dia tidak tahu identitas. Udah enggak usah tepuk tangan, saya sendiri yang ngomong bingung kok saudara ya. Nah, tapi kembali yuk, our identity. Sorry ya. Udahlah, jangan bangun identitas di atas ganteng, cantik, kaya, sugih, rumah besar, mobil mewah, jabatan keren, gelar panjang. Udah terserah itu, nikmati aja. Tapi please, Yesus bilang begini, aku ngajar kamu kerajaan, karena kamu tahu rajamu siapa. Makanya saya dalam pelayanan bicara misi gak pernah takut soal fasilitas sampai hari ini. Cuman asal Tuhan utus. Kalau Tuhan gak utus, saya gak mau mengutus diri saya. Yang saya tahu Tuhan kalau utus dia pasti urus. Saya ulang, kalau Tuhan utus dia pasti urus. Makanya kalau pendeta sampai minta-minta saya paling marah. Hilangin itu mental-mental begitu. Sorry ya, gereja itu bukan lembaga penerima dana hibah dan sumbangan. Gereja itu wakilnya Tuhan di bumi yang akan melaksanakan mandat ilahi. Dan gereja pasti diberkati. Yuk, identitas kita anak kerajaan. Saya kasih contoh ya, satu orang. Namanya Moses. Siapa Musa? Dia harus berganti identitas dulu sebelum dipakai Tuhan untuk mengeluarkan satu bangsa. Kita ke Ibrani 11 ayat yang ke-24. Ibrani 11 ayat 24. Coba lihat ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Gampang? Anak putri Firaun. Aset tak terbatas, akses tak terbatas. Kaya raya. Kenapa? Coba lihat ayat 25.
Orang itu kalau tahu Tuhan ya, lebih suka identitas daripada fasilitas dunia. Nah, saya sedihnya ya, banyak iman ditukar sama jabatan. Banyak perkawinan kudus ditukar dengan hal-hal yang murahan yang menurut saya sayang. Ini saya mau fokus ke misi nantinya. Saudara harus tahu identitas dulu, saudara siapa. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi mesti diubah dulu identitasnya. Kalau enggak berat saudara. Coba lihat ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena siapa? Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sayangnya malah sekarang kebalik. Kalau nggak hati-hati, sekarang kalau nggak hati-hati, orang Kristen mengambil berkat kerajaan Allah hanya untuk memperkaya dunia. Karena berkat yang didapat dari Tuhan dipakai hanya untuk kesenangan-kesenangan sendiri. Ya, sebab pandangannya ia arahkan kepada apa? Upah. Nah, ayat 27 ini powerful menurut saya. Coba lihat ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan apa Bapak Ibu? Saudara tahu Mesir waktu itu emporium terbesar. Yang sekarang ini kayak Amerika dan China. Ini dua raksasa lagi bertemu kan di Beijing sekarang. Saya tadi lihat aja, ya Donald Trump sama Xi Jinping sudah ketemu. Ngobrolnya nyantai sih, saya nggak tahu nanti ke depan ya apa yang akan terjadi. Dengan tidak takut akan murka raja. Nah ini dia, ia bertahan sama seperti ia melihat apa? Yang tidak kelihatan. Sayang ya, terjemahannya Indonesia melihat apa yang tidak kelihatan. Coba ke King James boleh sebentar, yang 27 aja ya, bagian terakhir. Nah ini, for he endure as seeing him who is invisible. Jadi dia bertahan karena melihat dia yang tidak kelihatan. Kan tadi kalau terjemahannya Indonesia adalah apa yang tidak kelihatan. Lah apa? Ternyata him, Tuhan. Nah ini kan, sayang ya terjemahannya agak kurang lengkap sih di LAI. Ya, thank you. Ya, enggak thank you karena saya diperingatkan waktunya kurang berapa menit. Nah ini dia. Oke, identitas. Nah sekarang, kalau saudara tahu identitas, saudara punya fasilitas seperti apa? Orang itu kalau tahu identitas pasti punya fasilitas, pasti punya priority dalam kehidupan. Saudara tidak usah takut. Ya kan? Karena kita anak-anak kerajaan. Oke, sekarang kita ke Kisah Rasul 1 ayat 8 saya tutup. Langsung fokus ke mission. Tadi kan sertijab ya. Sertijab itu serah terima jabatan. Nah begini yang hebat, ini yang hebat ya. Ini secara manusia Bapak Ibu. Dulu waktu Yesus ada di Yudea, ya di Galilea, secara fisik dia terbatas. Tapi sekarang tahu nggak dia tinggal di mana? Dia tinggal di dalam kita. Makanya saya kemudian tahu Bapak Ibu, oh iya beberapa orang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Yang suka baca buku misi, saya sarankan Bapak Ibu baca buku tentang itu, judulnya Yang Lemah dari Tanah Moni. Moni itu di kepala burungnya Papua. Ya itu enggak gampang, malarianya banyak. Tahun 70-an ada sepasang suami istri. Namanya Bill Katz dan istrinya namanya Gracie kalau nggak salah. Grace. Ya saya agak lupa. Tapi nama suaminya Bill Katz. Ya itu based on the true story. Saudara kalau baca itu bisa menangis loh. Orang Amerika tapi cacat. Nah paling enak kalau cacat itu tinggal di Amerika kan. Bisa drive mobil, fasilitasnya tidak terbatas. Ya kalau saya lihat kan. Yalah ini bayangkan. Tubuhnya itu melekat satu dengan yang lain. Jalan saja nggak normal, membungkuk. Dia putuskan pergi ke pedalaman. Di kepala burung itu. Saudara bayangkan ini peta Papua di kepala burung. Itu malarianya luar biasa. Ini istilah saya, dia babat hutan Bapak Ibu. Nah zaman dulu misi itu selalu menggunakan kata zending. Pengutusan. Jadi zending itu begini, nggak langsung buka gereja. Mereka buka apa? Sekolah atau rumah sakit. Untuk nolong penduduk. Yang luar biasa lagi, mereka bikin runway untuk pesawat bisa mendarat kirim bantuan. Ini orang dengan kekurangan begitu Bapak Ibu. Dan yang hebat lagi tahu Bapak Ibu, dia terjemahkan Alkitab dalam bahasa daerah Papua. Yang sampai orang Papua bisa baca Alkitab.
Kan Alkitab itu buku yang mencerahkan. Yang setuju katakan amin? Oh iya. Ya. Makanya berita Injil diberitakan, orang punya harapan. Makanya kenapa saya berani sekolahkan anak saya pergi ke misalnya kemana. Kan dia lulus dari Australia dalam anugerah Tuhan. Karena saya punya harapan. Kenapa saya punya harapan? Karena saya membaca firman. Dari mana itu? Dari papa saya. Papa saya yang tadinya nggak punya apa-apa, punya harapan begitu kenal firman. Baca firman, harapan, mimpi tercerahkan, terbuka, peradaban terbuka, cara berpikir tajam. Makanya coba bayangkan kalau saya tidak membaca Alkitab, saya terpuruk, saya tidak bisa apa-apa, saya penakut. Tapi saya punya harapan, Makanya suruh nggak usah takut. Pemeliharaan Tuhan itu lebih besar daripada kekuatan pekerjaan kita. Saya ulangi, pemeliharaan Tuhan jauh lebih besar daripada kekuatan pekerjaan kita. Mungkin saudara berkata, Pak, pekerjaanku gak kuat. Gak usah takut, pemeliharaan Tuhan lebih besar daripada kekuatan pekerjaan kita. Gak usah takut, percayalah. Pak Yo, gak usah takut. Ya, asli. Wah, ini Pak Ruby ini salah makan ini tadi. Saya benar makan kok siang tadi. Ya, tapi begini, coba kita lihat. Nah, ini dia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan kuasa. Saudara tahu kata kuasa ini beda dengan Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 12 itu exousia. Tapi ini adalah apa? Dunamos. Katakan dunamos Bapak Ibu. Dari kata dunamos muncul kata dinamit. Itu high explosion, ledakan besar yang begitu luar biasa. Bayangkan, tak terkalahkan. Wow, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lah Roh Kudus itu siapa? Oh, itu roh kerajaan. Itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang luar biasa. Kita akan terima kuasa. Oh iya, I can go on and on. Saya bisa punya banyak cerita. Bayangkan, ada teman saya Bapak Ibu, paspor habis, harus terbang ke luar negeri. Padahal dia tinggal di satu daerah. Itu kan rumit, birokrasinya rumit. Dulu ini sekian tahun yang lalu. Bayangkan, terus kemudian petugas ngomong, gak bisa cepet ini ibu. Padahal harus hadiri konferensi misi. Gak bisa ini mesti pergi ke sini, pergi sini. Ya saya tahu lah ujung-ujungnya sebetulnya kalau ngomong minta sekian kan udah clear aja. Tapi ini beli kemana? Tahu nggak istrinya? Di kantor imigrasi, cuman bahasa roh. Hurala pasyeketeka kanara patakasik. Petugasnya itu sambil wawancarai suaminya, bingung. Rapatakaseketeke kirala patakasandara lapa. Udah keluar paspornya. Kalau Tuhan tidak suruh jangan ikut-ikutan lah Bapak Ibu ya, asli. Ya, jangan ikut-ikutan. Oh iya, saya lihat banyak hal yang terjadi. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Makanya betul, gak usah batasi. Tuhan kita tidak terbatas. Tapi kan ada tujuan. Tujuannya apa? Nah ini. Saya tutup, yuk sama-sama. Ini tugas kita, sertijab. Tuhan sudah naik. Dia akan datang. Nah, sekarang waktunya gereja bergerak. Karena nanti akan ada tanggung jawab waktu kita ketemu dia. Oke, baca ayat berikutnya, CK7 yang diberkati Tuhan. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Katakan saksi. Saksi berasal dari kata marturios. Dari kata ini muncul kata ambasador, duta besar. Saya confidence karena saya tahu, saya duta besar kerajaan Allah. Saudara harusnya confidence karena kita duta besar kerajaan Allah. Keren itu. Oh ya udah. Nah memang memang sudah jamnya, jadi mereka sebentar jadi background saya ya kira-kira 1 jam lagi. Enggak, saya tahu diri lagi, sudah. Ini jarang saya di PRJ sampai singer sampai naik, ini biasanya enggak ya. Ini memang berarti saya udah terlalu banyak ambil waktu. Kamu akan jadi apa saudara? Saksiku. Di mana? Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai. Kalau tidak percaya, lihat ke depan orang yang bicara sama saudara. Saya dulu pikir saya nggak jadi orang walaupun sudah orang. 40 tahun Tuhan bawa saya pelayanan ke banyak hal yang menakjubkan sampai hari ini. Kaki saya banyak mendarat, banyak di daerah, pergi ke dalam-dalam. Saya nggak ngomong luar lah, udah biasa, sama saja luar pedalaman sama. Saya dibawa kepada jaringan banyak sekali. Tapi dari situ saya tahu, oh iya. Nah saya tantang saudara, yuk. Kekuatan yang besar jangan hanya untuk nyanyi. Ya bolehlah nyanyi, tapi kekuatan yang ada pada kita. Tolong di luar sana. Makanya saya beritahu, kalau ada orang terikat, lepaskan dengan kuasa Tuhan. Kalau ada orang sakit, jamah sembuhkan dengan kekuatan Tuhan. Kalau ada orang tertekan sekarang, saudara harus jadi jawaban buat mereka.
Nah begini, misi nggak usah yang muluk-muluk. Dimulai dari saudara pergi ke pasar, saudara pergi ke kantor, saudara pergi kemanapun saudara pergi. Beritakan berita Injil. Sebab dia sudah memberikan semua yang terbaik buat kita. Ya, Tuhan memberkati saudara. Pandang dia raja yang berdaulat. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Kita berdoa, bangkit berdiri bersama-sama. Let's pray. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Jesus. Ya. Boleh angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Koralapa sekete karalapa papa. Saya nggak tahu, tapi ada beberapa dari saudara yang sudah mulai meninggalkan pelayanan. Tuhan sedang bicara kuat. Kembali yuk kepadaku, come back to me. Ada dari saudara yang mungkin sudah kehilangan kobaran dari api yang ada di dalam saudara. Tuhan sedang berkata begini, kobarkan kembali anakku, make it flame, menyala kembali, berkobar kembali. Sedekaralapataka sopotokoralapapapapa, iralapa seketekaralapapapa. Bahkan saya nggak tahu ya Bapak Ibu, saya nggak tahu ada beberapa anak muda yang Tuhan sedang persiapkan untuk sesuatu pelayanan khusus ke depan. Saya ketemu beberapa orang-orang yang dulu saya doakan, dia ada di negara-negara yang tidak terpikirkan oleh dia sebelumnya. Dan jadi pendeta, mereka kerja, mereka profesional, tapi mereka membangun komunitas-komunitas pelayanan begitu luar biasa. Nah saya rasakan di sini akan ada orang-orang seperti itu yang akan Tuhan nyatakan apa yang kau belum pernah pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hati, itu Tuhan siapkan buat setiap kita. Yang pernah kalah, bangkit lagi yuk. Yang gagal, bangkit lagi, jangan putus asa. Sebab dia sudah memberikan semua yang terbaik untuk kita jadi berkat. Angkat kedua tangan saudara. I want pray for you all. Koralapa sekete karalapa paralapa takasakoto koralapa paralapa paralapa. Sekete karalapa takaralapa papa. Sekali lagi khusus untuk anak-anak muda, bersiaplah. Indonesia ke depan ini akan mengirim banyak misionaris, akan pergi ke banyak tempat, pergi ke bangsa-bangsa. Tidak bisa dibatasi lagi. Kekuatan Tuhan sedang bergerak begitu luar biasa. Ini saatnya Indonesia akan menjadi negara yang akan mengirim para pelayan Tuhan, para misionaris yang akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Sekete karalapa paralapa 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 paralapa. Jesus kiralapa paralapa paralapa. Jangan batasi, jangan batasi, jangan batasi. Jangan batasi, jangan batasi, jangan batasi. Kegagalan bukan identitas kita. Identitas kita anak-anak kerajaan. Kegagalan bukan identitas kita. Kita dipersiapkan untuk melakukan perkara yang luar biasa. Saya yakin ada tangan-tangan ketika ditumpangi tangan pada orang lain, orang itu sembuh, orang itu dilepaskan, orang itu akan mengalami terobosan yang luar biasa. Perkataan kita akan membangun, seluruh hidup kita akan menghidupkan. Hamba berdoa, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah selesaikan semuanya. Engkau naik ke surga. Engkau sedang bekerja sampai hari ini. Engkau bersyafaat buat kami. Engkau menjadi pembela buat kami. Engkau yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang jatuh diangkat kembali. Firman-Mu biar termeterai di hati kami. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya. Bapak Ibu diberkati. Yuk kita berdoa untuk Pak Rubin ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Rubin yang telah Engkau berikan kepada kami untuk membagi apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Bapak Engkau ingatkan kepada setiap kami untuk kami tidak menyia-nyiakan kuasa yang datangnya daripada Engkau. Pakai kehidupan kami untuk menjadi dampak bagi banyak orang. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kau berkati Pak Rubin, dimanapun ia berada. Kau berkati keluarganya, pekerjaan. Kau berkati juga pelayanannya. Ke setiap tempat yang Kau kirimkan dia. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah lepas. Perlindungan Tuhan nyata di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga bersiap untuk menerima berkat daripada Tuhan.
Bapa, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Pimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertanya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.